Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Suriswardi dengan NIM A11 2023 15253. Di sini saya akan mempresentasikan eh, proyek saya dengan judul Analisis Fraud pada Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. Modus operandi, dampak, strategi mitigasi, dan implementasi algoritma random forest untuk deteksi dini. Ya, saya perkenalan lagi, nama saya Sultan Suriswardi dengan NIM A11 2023 15253. Oke, langsung kita masuk saja di latar belakang. Perkembangan teknologi finansial fintech membawa kemudahan akses pinjaman online. Sayangnya kemudahan ini memicu kemunculan pinjaman online ilegal yang memanfaatkan masyarakat kurang literasi digital. Berdasarkan data OJK 2024, lebih dari 5.000 aplikasi pinjol ilegal telah diblokir. Masalahnya bukan hanya finansial, tetapi juga keamanan data pribadi dan tekanan psikologis terhadap korban. Next. Nah, ini ada rumusan masalah dari kasus ini. Yang kita cari itu adalah bagaimana modus operandi fraud pada pinjaman online ilegal. Yang kedua itu ada apa dampak fraud terhadap korban. Yang ketiga itu ada bagaimana strategi mitigasi yang tepat. Yang keempat, bagaimana penerapan random forest untuk mendeteksi fraud. Dengan masalah tersebut, kita juga dapat sebutkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi modus operandi fraud pinjol online, pinjol ilegal. Yang kedua, menganalisis dampak kerugian korban, baik finansial maupun psikologis. Yang ketiga, menyusun strategi mitigasi konkret. Yang keempat, mengimplementasikan algoritma random forest untuk deteksi otomatis fraud. Nah, metode penelitian ini jenis penelitian yang deskriptif. Maaf, ini seharusnya kuantitatif. Teknik pengumpulan data, studi literatur, jurnal dan laporan lembaga resmi. Pengolahan dataset transaksi pinjaman online. Terus ada implementasi algoritmanya dari dataset yang saya ambil dari Google. Terus untuk algoritma yang saya pakai itu ada random forest, dan teknik balancingnya memakai SMOT. Nah, untuk evaluasi modelnya confusion metric, akurasi, presisi, recall, F1 score, sama rock out. Nah, untuk diagram alur penelitiannya itu yang pertama, diagram alur penelitian menggambarkan alur proses penelitian secara visual, mulai dari pengumpulan data, pra-pemrosesan, penyeimbangan data dengan SMOT, pembuatan model random forest, evaluasi performa model, hingga interpretasi hasil. Diagram ini berfungsi untuk memberikan gambaran jelas mengenai tahapan penelitian yang dilakukan. Nah, ini contoh diagrama seperti ini. Next. Nah, apa sih modus operandi fraud pinjol ilegal? Yang saya dapatkan, modus mereka itu yang pertama pencurian data pribadi, yang kedua itu teror penagihan, yang ketiga ada bunga tinggi dan biaya tersembunyi, yang keempat itu ada penggunaan aplikasi tiruan. Nah, apa dampak fraud pinjol ilegal? Dampak dari fraud itu sangat berpengaruh kepada hidup ya, karena dapat merugikan finansial. Gimana maksudnya merugikan finansial? Itu kehilangan uang dan terjebak utang, lalu bisa membuat tekanan psikologis karena utang yang banyak. Terus kehilangan uang juga. Orang yang terjebak dalam pinjol ilegal ini bisa stres, depresi, trauma, lalu ada gangguan sosial, konflik, diantaranya konflik keluarga, sama bisa kehilangan pekerjaan. Nah, dari algoritma yang saya sebutkan tadi itu, hasil implementasinya itu transaksi diproses melalui training random forest dengan smooth. Hasil evaluasinya, akurasi itu mencapai 98,5%, presisinya itu 33,3%, recallnya itu 50%, F1 score-nya itu 0,4, terus stroke out-nya sampai 0,98. Ini untuk visualisasi hasilnya dari
correlation metric, digunakan untuk melihat hubungan antar fitur numerik dalam dataset. Beberapa fitur seperti old balance org dan new balance org menunjukkan korelasi yang kuat. Korelasi dengan target is fraud sangat rendah. Pola fraud tidak dapat dideteksi hanya dengan korelasi biasa. Dibutuhkan pendekatan machine learning seperti random forest untuk menemukan pola yang lebih kompleks. Next. Nah, ini untuk diagram scatter metric. Tapi untuk diagram scatter metric ini tanpa kolom konstan. Nah, apa sih ini? Di dalamnya itu menampilkan hubungan antara fitur numerik dalam dataset. Mayoritas data terkonsentrasi di area tertentu, sedangkan titik-titik fraud ini tersebar secara acak. Pola fraud tidak terlihat jelas secara visual, menunjukkan pola yang kompleks dan tersembunyi. Machine learning juga diperlukan untuk mendeteksi pola fraud yang tidak kasat mata seperti ini. Next. Nah, ini untuk diagram confusion matrixnya. Nah, diagram ini mengukur kemampuan model dalam membedakan transaksi fraud dan non-fraud. Mayoritas transaksi normal berhasil diklasifikasikan dengan benar atau true negatif. Transaksi fraud yang berhasil dideteksi true positif. Masih ada false juga yang positif dan false juga yang negatif, menunjukkan masih ada prediksi salah juga. Nah, false negatif menjadi perhatian. Nah, di dalam false negatif ini menunjukkan adanya transaksi fraud yang lolos deteksi. Selanjutnya ini ada visualisasi hasil dari ROC curve. Nah, dari diagram ini menunjukkan kemampuan model membedakan transaksi fraud dan non-fraud. Nilai outnya mencapai 0,987, menandakan performa model ini sangat baik. Nah, di kurva ini mendekati pojok kiri atas dengan maksud tingkat deteksi fraud tinggi, false positifnya rendah, membuktikan bahwa random forest efektif untuk mendeteksi pola fraud yang tidak terlihat secara kasat mata. Apa sih strategi mitigasi yang dapat dilakukan ketika ada orang yang terkena dampak dari pinjaman online? Nah, mitigasinya itu seperti peningkatan literasi digital. Maksudnya itu kita mengedukasi masyarakat agar tahu tidak tutup mata dari pinjaman online tersebut. Nah, yang kedua itu ada penguatan regulasi. Kita itu bisa kerjasama sama OJK, Kominfo, dan lembaga pengawas. Yang ketiga itu ada pengembangan teknologi filter, kerjasama dengan platform digital juga. Yang keempat itu kampanye sosialisasi dari media sosial, influencer, maupun komunitas teknologi lainnya. Next. Nah, dari semua ini dapat disimpulkan bahwa fraud pinjaman online ilegal adalah ancaman yang serius. Nah, dan modus operandi itu mencakup pencurian data, teror, bunga tinggi, dan aplikasi tiruan. Tetapi dari dampak tersebut itu ada implementasi random forest yang terbukti efektif mendeteksi fraud. Jadi algoritma yang efektif banget itu untuk mendeteksi fraud itu memakai random forest karena sudah terbukti. Nah, terus ada pencegahan yang memerlukan sinergi berbagai pihak dan peningkatan literasi digital. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.